Martial Blow. Yo, balik lagi dengan gue Vici Banzio and Bronans. Bronans. Kali ini seperti biasa kita akan membahas hal-hal seputar bela diri ya kan? Bela diri, Bela iya diri. betul. Kayak kemarin beberapa video kita udah bikin kayak perbandingan misalnya kayak antara taekwondo dan karate. Nah, dari mulai dari hal-hal yang mendasar gitu, fundamental. Terus kayak terminologinya gitu kan. Kalau misalnya kayak di karate itu sensei, di taekwondo itu sabam, dan sebagainya gitu. Betul. Nah, kemudian kita juga sempat ngebahas tentang kayak perbedaan gerakan tangkisan ya kan, dulu ya, tangkisan kemarin dulu. Ya. Oke. Kali ini kita agak sedikit berbeda karena yang akan kita bahas hari ini adalah tentang untuk pertandingannya. Pertandingan. Oke, tapi dari sisi dari pandangan psikologis ya. Iya, betul. Oke, nah karena kebetulan si Bronans ini dia basicnya emang dari psikologi, jadi kayak lumayan cukup ngerti lah untuk membahas hal-hal yang seperti ini gitu. Kebetulan skripsi gue juga dulu tentang bahas atlet taekwondo tuh yang mau bertanding tuh, gimana waktu tuh dia ngadepin kecemasannya, terus pas latihan tuh kayak oh jago banget ya kan. Lu juga pernah ngerasa kayak gitu nggak sih pas latihan kayak jago banget gitu? Oh iya, kayak latihan gue bakal sahabat gitu kayak ya kayak bisa terbang gue. Kayak tapi pas tanding tuh kayak ciut gitu loh, kayak lu tuh nggak tahu posisinya mau ngapain gitu loh. Iya, kayak jurus-jurusnya nggak keluar semua gitu. Iya, ya kan? tiba-tiba ngeblank. Terutama kalau emang atlet yang udah sering tanding ya, kayaknya udah kelasan kayak gitu udah berkurang ya. Yang sering ngalamin gitu kan biasanya yang masih baru-baru gitu kan. Kalau taekwondo kan ada yang kelas pemula gitu kan. Ya, pemula kan biasanya betul. Kayak baru pertama tanding nih. Pas latihan tuh udah benar-benar jago gitu, kayak kuat gitu. Tapi dan pas masuk arena tuh pas masuk arena emang udah beda sih gitu. Bingung gitu. Kayak nggak tahu, kayak ada tekanan apa di kepala yang bikin kita kayak kok jadi makin berat gitu, makin ngelangkah, makin masuk ke arena tuh kayak langkah jadi berat, terus jantungnya udah dar dor. Belum tanding aja udah keringet duluan, keringet dingin. Gila sih. Ya, buat kalian yang pernah tanding pasti ngerasa lah hal yang sama kayak gitu. Gue juga pernah tanding, si Bronans juga pernah tanding, dan rasanya kurang lebih sama. Setiap orang pasti punya rasa kecemasannya tersendiri kayak gitu. Cuman ada yang bisa ngatasin, ada yang bisa nutupin, ada yang enggak gitu. Nah, mungkin kali ini ada beberapa poin ya kan ya. Iya, betul. Beberapa poin yang akan kita bahas mengenai topik utamanya mungkin tentang anxiety ya. Iya, tentang anxiety. Terutama kalau pas bertanding itu pasti dari beberapa atlet atau pelaku bela diri maupun praktisi dari karate atau taekwondo pasti bela diri apapun pasti pernah mengalami namanya performance anxiety. Betul sekali. Jadi ya kayak tadi gue bilang tadi ya, kalau pas sebelum masuk lapangan tuh kayak udah keringet dingin, nah itu akibat dari kecemasan gitu loh. Kecemasan. Iya. Bayangin lo tanding, ya durasi paling berapa sih? Paling lama juga 5 menit kan ya. 5 menit. Kalau taekwondo tuh paling ya 1 ronde 1 menit, nah itu 3 ronde kan. Nah itu rasanya tuh kayak udah lari 10 kilo gitu loh. Iya. Nah, nggak tahu ya kalau di karate tuh berapa lama tuh tanding? Apa sama juga 1 menit 1 ronde? 1 ronde 3 menit sih. 1 ronde 3 menit. Ini ya, mungkin kalau karate yang Shotokan beda lagi. Karena kalau gue basicnya dari Kyokushin, 1 ronde 3 menit kali 3 ronde. Nah, jadi ya cukup lama sih ya. Beda kan sama kayak latihan. Iya. Kita latihan bisa 2 jam. Bisa 2 jam. Nah itu kadang kalau latihan tuh kita malah nggak ngerasa capek sama sekali gitu loh. Kayak emang fun aja, seneng gitu loh. Tapi kalau pas tanding itu baru 1 ronde aja. Baru 1 ronde tuh udah kayak stretching aja, baru panasan tuh kayak udah ngerasa capek banget gitu pas masuk lapangan. Nah itu tuh kalau gue rasa ya itu kayak emang ya lu bukan cuma fisik doang yang main, tapi lu otak jalan juga kan sambil mikir abis ini mau ngapain gitu kok. Terus belum lagi mikirin penonton, belum lagi mikirin yang lain gitu kan, pasti udah kebayang-bayang tuh. Jadi muncul dulu tuh perasaan cemas.
Iya, sebelum dan bahkan tanding. yang kayak udah diatur strateginya sedemikian rupa, nanti kalau tanding maunya begini begini begini. Kalau musuh mau begini kita begini. Kalau musuh begini kita begini. Akhirnya kebanyakan yang keluar pada saat kita di pertandingan adalah jurus-jurus yang muncul adalah jurus-jurus hoki sih kebanyakan. Kadang kakinya lagi naik, kita kakinya lagi turun, terus kita dapat Nah, nendang iya. nendang body protectornya kayak kayak gitu. Jadi kayak Hmm. mungkin sedikit orang yang bisa menggunakan strategi yang telah direncanakan Nah, gitu gitu. sih paling. Kadang emang kita tuh saking paniknya, saking cemasnya itu loh. Iya. Apalagi kalau pemula kan, Iya. banyak banget tuh Nah, kalau kalau pemula kayak taekwondo gitu. kan biasanya kan, kalau taekwondo kayak tanding taekwondo tuh ada pelatih yang ngedampingin ya. Kalau di karate juga kan ya. Kalau karate Ngedampingin di pojokan gitu loh, ngasih yang duduk kasih instruksi gitu. enggak sih. Oh enggak, jadi Kalau emang kalau lu kalau kalau dilepas sendirian gitu di ya. Kyokushin ya dilepas sendirian. Paling ya pelatih atau atau temen gitu ya Nah. dari luar arena cuman teriak-teriak gitu, misalnya oh gedan tendang paha gitu, misalnya Iya. tendang paha gitu, tapi enggak yang kayak misalnya pas istirahat kita ke pojokan ke corner gitu, terus kayak di di mentoring kayak gitu, itu enggak ada. Jadi kayak kita dilepas aja sendirian sih gitu. Oh, gitu. Ya tapi ya sama aja gitu, maksudnya yang selama ini kita latihan udah diatur, mau taekwondo mau karate mau apapun bela dirinya udah diatur sedemikian rupa gitu, strateginya kayak gimana, pengolahan nafasnya kayak gimana, tapi tetap aja ambiar sih. Buya ya. Nah, kalau di taekwondo itu kan ada pelatihnya ya, ngedampingin ya. Iya. Karena kita tuh kalau saking paniknya, saking cemasnya itu loh, itu pelatih ngomong apa kita pasti nggak dengar gitu loh. Masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Iya, kayak ya udah jadi kita fokus ke lawan aja, napas udah ngos-ngosan gitu. Ya kebanyakan ya. Kebanyakan Enggak semua Nggak kayak semua gitu, ya. cuman kebanyakan. Tapi kalau yang kayak untuk kelas profesional kayak gitu, biasanya udah lebih bisa mengkondisikan sih Iya, kayak gitu. otaknya udah tersetting gitu. Udah Kalau tersetting. Ini dia harus begitu. Karena ya jam terbang juga emang Ah, ini sih pengaruh banget gitu. Betul. Mau sehebat-hebatnya orang latihan di lapangan, latihan di dojang atau di dojo gitu, tapi kalau emang jarang tanding, walaupun dia jagoan di situ, pas tanding pasti tetap down tuh. Iya. Emang tuh kecemasan itu pengaruh banget tuh sama performance-nya itu sendiri ya. Iya. Jadi ya emang harus sering-sering tanding sih. Oke. Sering tanding yuk. Oke, kita ada bahasan apa kira-kira nih? Nah, terus untuk yang kedua jadi kayak ada perasaan takut kalah gitu. Takut kalah, ya Nah. benar sih. Tapi kayak jadi kayak perasaan takut kalah itu kayak emang lu kayak bisa merembet ke yang lain gitu loh, kayak takut kalah nanti diomelin pelatih, nanti bikin kecewa orang tua, yang nonton juga banyak kan. Kayak lu ngerasa kalau kalah tuh kayak malu-maluin gitu loh. Udah latihan kelas gitu. Ada juga yang takut kalahnya karena takut babak belur gitu. Takut benjol-benjol. Mungkin kalau kayak di taekwondo gitu kan, biasanya kita kan pakai body protector kan, full kan ya. Cuman kalau yang kayak kalau di tempat gue di Kyokushin itu kan nggak pakai protektor tuh sama sekali. Jadi mungkin takut, ada yang takut kalah diomelin orang tua atau takut kalah karena malu gitu ada, tapi banyak yang takut ini sih kayak babak belur gitu, karena gitu ya. Iya, takut babak belur karena emang ketonjok atau kena tendang nggak pakai body protector itu kan sakit banget sih gitu. Iya. Jadi faktor takutnya juga ada banyak tuh. Ada banyak hal sih memang. Iya. Nah, tapi kayak kalau kebanyakan ya yang gua lihat ya kayaknya kan karena takut kalah itu jadi kayak lu takut diomelin gitu, takut diomelin pelatih, takut diomelin orang tua gitu nggak sih? Iya, itu ada kayak gitu. Itu ada juga gitu. Bahkan yang kayak di tempat di karate pun juga ada yang udah kalah babak belur. Ada beberapa gitu. Pas di pas evaluasi di tempat latihan juga dikena omel juga itu. Kamu kurang larinya, jarang kardio, jarang ini, jarang latihan. Iya. Napas pendek, bla 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 bla. Itu diomelin pelatih tuh kayak hampir mirip kayak diomelin orang tua. Iya, karena pelatih itu orang tua kita di tempat latihan. Buat tanding ya begitu ya. Terus penyebab dari turunnya performa atlet
atlet itu sendiri itu ada juga kayak overthinking sama teknik. Nah, jadi tuh pas yang tadi udah sempet kita omongin juga ya. Jadi pas masuk arena gitu loh, kayak bingung gitu, saking banyaknya yang dipelajarin, jadi kayak bingung sendiri mau ngeluarin teknik yang mana, mau mau mukul apaan, mau nendang apa gitu loh. Ya hasilnya kayak nendangnya asal-asalan gitu. Yang penting nendang aja, kena sasaran atau enggaknya ya belakangan gitu. Jadi kelihatannya tuh kayak gasak-gusuk gitu loh. Nah, biasanya kalau atlet pemula tuh sering banget yang kayak gitu. Jadi overthinkingnya lebih ke lawannya itu sendiri ya. Lawannya itu sendiri nah, ya. Itu juga tuh kan karena emang lawan, karena udah overthinking duluan sama lawannya, jadi kayak kepikiran duluan nih pas udah ngelihat. Kan biasanya kalau di taekwondo ya kita kan kadang ya emang kita nggak tahu nih. Misalkan gue pernah lawannya si Ichiban Zio, kita belum pernah ketemu, jadi kayak ya aduh ntar dia udah bisa mikirnya macam-macam gitu. Iya, aduh ntar dia bisa terbang lagi. Ini sabuknya apa gitu ya, latihannya kayak gimana gitu. Oh, dia atlet mana ya atlet gitu. mana, terus kayak badannya gede nggak, tinggi lebih tinggi siapa ya, gua apa dia ya, pasti kayak mikirnya udah macam-macam kayak gitu. Apalagi nanti pas udah ketemu langsung sama orangnya ya, dan ternyata yang dipikirin itu benar gitu loh. Ya lawannya lebih tinggi, sabuknya lebih atau tingkatan tinggi. Sabuknya lebih tinggi, pokoknya atau badannya lebih besar gitu. Jadi kayak waduh, ini gimana nih gitu kan. Nah, itu tuh. Nah, itu udah bikin biasanya ya kalau emang ya yang pemula, ya nggak cuma pemula doang sih, kadang emang yang udah sering tanding juga sering ngalamin nih kayak gini nih. Ya apalagi pas emang udah bener lihat lawannya kayak gitu, langsung ya Allah, kuserahkan hidupku padamu. Nah, apalagi kalau misalkan kalau di taekwondo tuh yang atlet pemula baru main di kelas prestasi. Nah, itu tuh jadi kayak level overthinkingnya tuh tinggi banget gitu loh. Nih gue baru naik level nih, nanti lawan gue selanjutnya kayak gimana ya? Sudah berpengalaman nih main prestasi, dan sedangkan gue baru gitu loh. Baru masuk ke level ini, jadi pasti kayak ada perasaan overthinking tuh pasti tinggi banget. Iya. Jadi ada pindah kategori gitu kan. Iya. Biasanya kalau apa namanya, festival ya? Iya, festival. Iya, festival. Kalau kayak di taekwondo gitu kan kelasnya kan ada kategorinya, ada dua, ada festival untuk yang kelas amatir dan prestasi untuk kelas yang advance gitu kan biasanya. Sekarang pemula nyebutnya, bukan festival lagi. Pemula ya? Iya, pemula. Oh, udah nggak ada festival gitu? Nggak ada kayak gitu. Oh, nggak ada. Oh. Nah, kalau di kalau yang setahu gue sih, kalau dari bela diri sebelah kayak misalnya dari karate Shotokan sebutannya namanya festival untuk kelas pemula, dan untuk kelas yang advance-nya itu namanya ya prestasi sih ya, kayak gitu. Tapi kalau kayak di Kyokushin turnamennya open semua sih. Open semua, jadi nggak ada pembandingnya gitu antara pemula sama yang udah advance gitu atau lebih. Nggak ada. Jago. Jadi kalau di Kyokushin masih kayak gitu. Berarti level overthinkingnya jauh lebih tinggi. Jadi kadang ada yang baru latihan 6 bulan terus ketemunya atlet yang udah latihan 15 tahun gitu, kayak walah gitu kayak. Tapi kan sesuai kelasnya. Iya, tetap badan juga kan, tapi. Iya, ada sesuai dari kayak berat badan, tinggi badan gitu. Cuman kalau sabuk ya, sabuk sih macam-macam sih. Kadang ada yang baru masih sabuk putih, kadang ada yang masih sabuk orange gitu, baru 6 bulan latihan. Terus ketemunya yang dan 2 kayak gitu, itu ya udah biasa sih di situ. Cuman ya udah gitu ya udah pasrah aja gitu, mau nggak mau pasrah aja, jadi digebukin. jadi samsak hidup. Nah, itu jadi dilema juga tuh, mau mundur malu, tapi kalau maju terus babak belur gitu. Iya, kalau maju terus babak belur. Jadi anxiety-nya makanya anxiety kalau di tempat kita tuh di Kyokushin bukan cuman yang dimarahin orang tua atau apa, tapi emang jujur aja sih kayak takut babak belur gitu sih buat yang pemula-pemulanya gitu. Tapi kalau yang udah kayak 5 tahun latihan ketemu yang 15 tahun latihan sama-sama keras ya udahlah gitu ya udah sama aja gitulah. Karena emang udah lumayan lama latihan. Lumayan lama ya. Jadi ya benar sih, kalau berarti jam terbang penting sih. Jam terbang penting, mau apapun bela dirinya. Iya, tapi berarti kalau emang level sabuknya tinggi tapi nggak pernah tanding ya sama aja berarti ya.
Sama aja. Pasti lu sering ujian gitu kan, udah misalkan udah sabuk hitam tapi nggak pernah tanding, dan baru sabuk hitam dia baru tanding. Ada kasus kayak waktu itu pernah sabuk kuning kalau di Kyokushin itu sabuk kuning itu udah latihan sekitar 3 tahunan. Ketemu sama dan 3. Dan 3 itu kurang lebih ya latihan udah lebih dari 10 tahun itu, 10-12 tahun itu kayaknya. Ya tetap yang menang yang sabuk kuningnya ini. Nah, karena jam terbang dong. Karena yang si sabuk kuning ini dia udah sering latihan, sering tanding, tiap tanding ikut. Sedangkan yang udah sabuk hitam ini kayak dia kayak nggak pernah kelihatan gitu, terus kayak baru pertama kali tanding gitu. Iya gitu. Kalau ya mungkin kalau pas latihan emang jago kali ya. Karena kan ya ini jago pas latihan ya. Nendang target atau mukul target kan ya targetnya kan diem. Kalau lawan kan bergerak terus gitu. Ini juga bisa pengaruh kalau di tempat latihan sendiri kan ya ada mungkin ya pasti ada sparring lah, tapi kan itu sama teman sendiri. Kita udah tahu karakternya. Tanding cara mainnya gimana, terus kan tekniknya gimana, itu kan. Betul. Terus jago atau enggak aja. Cuma kalau emang pas tanding kan ya kan lawannya random, kita nggak bisa pilih gitu. Jadi ya udah kayak nggak tahu nih lawan lebih jago apa lebih jelek gitu kan. Nah ini tuh bisa nimbulin, bisa bikin rasa cemas juga tuh kayak gitu tuh. Nah terus kenapa sih kita tuh bisa ngerasain cemas gitu pas tanding? Padahal pasti ada penyebabnya. Nah, penyebabnya kira-kira kayak gimana tuh? Nah kalau menurut gue ya kayak otak tuh masuk ke mode survival gitu loh. Nah jadi tuh di otak kita sendiri tuh di bagian tengah ada namanya amigdala. Itu dewa mana tuh? Amigdala itu bahasa alien, bahasa planet. Panjang kalau jelasin amigdala ya. Pokoknya amigdala, kalau amigdala itu apa nanti bisa searching sendiri ya, bisa Google sendiri. Iya. Gue kira nama dewa Mesir tahun berapa gitu. Nah jadi intinya tuh amigdala itu ada sistem saraf di otak yang bisa memproduksi kecemasan yang kayak membuat kita tuh ngerasa waspada gitu loh. Waspadalah. Iya, jadi kayak untuk self defense ya. Jadi itu di bagian otak kita tuh. Biasanya kalau amigdala tuh letaknya di tengah ya, di tengah. Nah, jadi amigdala itu bagian otak yang tugasnya untuk mendeteksi ancaman gitu loh. Jadi kalau misalkan lu pas mau tanding ya kan ya pasti dipanggil ya namanya ya. Misalkan Vichy Banzio juga dipanggil. Jadi biasanya otak kita tuh kayak ngerasa terancam gitu loh. Emang kan jadi kayak semengerikan itu ya? Iya, semengerikan itu kayak ngerasa kayak dipanggil panitia tuh kayak ngerasa dipanggil Tuhan gitu loh. Nanti kalian rasain ya kalau dipanggil Tuhan pasti pasti rasanya kayak dipanggil tanding gitu. Apalagi kalau misalkan lu baru pertama kali tanding, belum pernah ngerasain atmosfer arena pertandingan tuh kayak gimana. Panggil panitia, kalau apalagi lo tanding nomor urut yang udah di mulai belakang paling belakang akhir ya kan. Jadi kan misalnya tenaganya udah habis ya kan, nunggu dari pagi sampai sore. Nah ini juga biasanya sering juga nih kejadian kalau pas taekwondo itu biasa atlet itu kan misalkan dia dapat patah itu urutan biasa ya mungkin ya anggap aja 350-an gitu ya. Nah dia itu datang dari pagi. Misalkan kalau di taekwondo itu ya kelas pemula dipanggilnya tuh biasanya ya agak ngacak sih ya. Misalkan kalau pertama dulu misalkan nomor 1 sampai 100 gitu kan. Nah itu biasanya kalau emang lawannya udah ada ya udah langsung tanding gitu kan.
Jadi kalau misalkan kalau di Dragono jadi kita kayak nggak bisa di prediksi juga sih mulai tandingnya jam berapa. Tapi kan kalau untuk kelas pemula ya biasa kayak gitu ya. Sama sih. Sama ya. Sama semua kayak gitu juga sih. Ya, apalagi udah datang dari pagi kan. Iya, udah capek sih, capek gitu kan. Jadi lu mau kayak istirahat juga kayak nggak tenang gitu loh. Istirahat nggak tenang. Sekalinya udah tidur nih, terus misalnya ketiduran 1-2 jam, pas bangun pasti kayak tetap capek gitu, nggak langsung segar gitu. Iya, karena pasti waktu pasti kayak mikirin gitu loh, tanding gimana, terus kan nih lama banget gitu loh. Nah, apalagi pas udah mulai mau deket gilirannya gitu loh, kayak udah nunggu gitu kan, pasti tuh jantung pasti udah deg-degan banget gitu loh. Terus pas tiba saatnya dipanggil gitu kan, namanya si Ichi Banzio, wah, udah berasa kayak dipanggil Tuhan. Ya kurang lebih. Ya emang itu sih yang nggak enak itu kalau misalnya kita dapat partai yang belakang-belakang. Ya beda lah kalau yang sama apa tuh, yang biasanya partai-partai awal tuh baru datang masih seger ya kan, masih semangat jiwa raga gitu. Baru nyampe cuman baru nyampe langsung tanding gitu tuh kayak enak aja gitu loh, kayak kita masih pede gitu. Abis tanding kan udah gitu, udah tenang. Karena kan kayak kita kalau makin di satu ruangan nih, makin lama gitu kita nggak dipanggil, makin lama kita di situ makin mikir macam-macam. Jadi yang bikin kita capek, yang bikin kita lelah, yang bikin kita takut itu pikiran kita sendiri. Itu overthinkingnya itu sendiri. Overthinking, balik lagi sama poin yang sebelumnya yang kita udah bahas itu. Ya, sedangkan kalau yang kayak masih baru datang terus tanding, dia belum mikir macam-macam tuh, paling mikirnya kayak ntar pulang naik apa ya gitu misalnya gitu kan. Wah, ganti baju di mana ya? Jadi kayak belum kepikiran, belum ngelihat orang yang lagi tanding. Itu kan juga mengganggu pikiran kita gitu pada saat kita lagi nunggu ngeliatin orang bakbuk ada yang pingsan gitu kan. Waduh, ntar gue pingsan juga nih gitu. Iya, apalagi pas udah dipanggil gitu masuk arena ngeliat lawannya, wah benar-benar body survival banget tuh otak. Oh iya, apalagi pas lagi tanding, wah ada yang pingsan, terus langsung ada pengumuman. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Jangan sampai gitu. Telah berpulang. Nah iya, jadi apalagi pas udah ketemu lawannya, wah, udah kayak mau mode survival aja lah ibaratnya, kayak lawannya lu diserang lawan kayak cuma bisa nangkis doang gitu loh. Kayak udah pasrah aja gitu, kayak ya udah nih tendang aja lu menang, kayak yang penting cepat selesai gitu loh. Ya. Nah gitu lah. Oke. Terus selain sinyal darurat yang dikeluarin amigdala itu sendiri yang bikin kita cemas, terus tubuh juga mengeluarin hormon stres. Nah itu yang bikin adrenalin kita tuh nggak terkontrol juga tuh, kayak jantung tuh berdebar-debar, nafas pendek, tangan dingin, keringet dingin, mules gitu loh. Kayak ya ini yang bikin kita capek juga nunggu gitu, kayak yang bikin overthinking gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak gitu udah mules, udah keringetan, udah ini apa segala macam, udah lengket apa. Kalau ke gor bawa handuk, mandi. Seger. Gue pernah tuh coba kayak gitu. Mandi seger. Jadi balik lagi pikirannya kayak waktu datang masih pagi tuh. Gue sih kayak gitu ya. Nggak tahu kalau metode orang kayak gimana. Ya coba. Gue dapat partai terakhir tuh. Gue datang udah siang, udah menjelang sore, makin deg-degan, makin apa gitu. Gue inget gue bawa handuk, bawa apa, ya udah gue cari toilet, gue mandi. Nah, coba balik lagi kayak masih pagi gitu. Coba tanyanya lu sempat mandi gak sana dengan banyak orangnya begitu? Ya sempat aja sih gitu kan. Iya kan, terus kayak ya itu juga sih yang tadi bikin kita ngeblank pas tanding itu sendiri ya. Karena kan karena udah ya itu kayak jantung udah berdebar, udah keringet dingin, apalagi tambah mules gitu loh, kayak pikiran kita tuh udah nggak kelawan lagi gitu loh. Ya. Kayak udah overthinkingnya macem-macem gitu. Oke. Kemudian terus apa lagi nih? Terus kayak otak tuh udah masuk ke mode fight, flight, freeze.
Nah, jadi fight, flight, freeze. fight itu kayak udah lu ketemu kayak ini pas tanding ya, pas lu udah mau tanding ya, jadi kayak auto fight itu kayak lu mencoba untuk berusaha ngelawan si lawan lu gitu. Mencoba untuk bertarung. Nah, terus kayak kalau ngeliat si lawannya itu jauh lebih levelnya lebih tinggi dari lu sendiri. Nah, situ udah keluar namanya fight. Lo berusaha untuk menghindar, kabur gitu loh. Ya. Nah, kalau lo kabur berarti lo kalah kan. Kalau kayak nggak bisa kemana-mana juga, nggak bisa kabur gitu loh. Dan akhirnya nge-freeze gitu, nge-freeze. Kayak lu ya udah ngelak aja, kayak udah pasrah itu, udah di akhir banget kayak udah pasrah gitu, terus udah di pojokan gitu ya kan, ya udahlah gitu. Kayak bodo amat lu penonton, mau udah amat si pelatih, mau diomelin pelatih, yang penting lu pengen cepat selesai kayak gitu. Nah, jadi itu anxiety atau kecemasan itu kayak itu berpengaruh banget sama performa atlet di lapangan ya. Betul. Nah, jadi gimana sih cara untuk mengatasi kecemasan itu, solusinya gimana? Nah, kalau menurut gue ya, yang udah pernah bertanding dan ngedampingin atlet juga ya, jadi kalau menurut gue kita harus kayak ngasih sugesti positif ke diri kita sendiri itu juga. Itu harus. Nah, kalau menurut gue ya, yang udah pernah jadi atlet, udah pernah mendampingin atlet juga ya, kita tuh harus ngasih sugesti positif ke dalam diri kita sendiri gitu loh. Kayak misalkan lo takut ya, lu harus ngeyakin diri lu sendiri gimana supaya jangan takut gitu loh. Ya harus, jadi kita tuh harus selalu ngasih sugesti ke diri kita kayak gue udah siap, gue udah latihan kelas nih, jadi ya harus lu nggak boleh takut gitu. Jadi gue udah latihan kelas, selalu tanemin di otak kita tuh kayak gitu. Latihan kelas udah latihan kelas udah pokoknya udah siap lah pokoknya. Kayak gitu. Atau bisa juga kalau mau diakalin tuh kayak buat cowok nih ya, misalnya nih mau tanding nih, kalau gua kalah gua gay, nah pasti penang tuh. Iya dong, harga diri men, harga mati. Nah, iya. Pasti kita mau menang tuh. Nah iya, pasti ya udah tanamin diri kita sendiri, apapun metodenya lah gitu. Lu jangan pernah ngebawa diri, jangan pernah nanemin rasa takut itu dalam diri kita sendiri. Jangan pernah ngomongin takut gitu, jangan pernah mikirin takut. Pokoknya ya fokus aja gitu. Gue latihan udah kelas, gue di sini membuat menang, kayak gitu loh. Ya pokoknya harus menang. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri gitu. Ya untuk diri sendiri. Nah, terus jangan lupa nafas yang benar gitu loh. Biasanya kalau kita udah mikir macam-macam, overthinking, nafas pasti kayak ngos-ngosan gitu, kayak nafas pendek banget, kayak udah nggak beratur gitu. Ya. Nah, usahain nafas itu kayak ya udahlah kayak biasa gitu, nafas dari hidung, dihirup, keluarin gitu. Itu sama kayak metodenya orang yang kayak ngerokok gitu kan. Kalau stres biasanya kan napasnya diatur melalui perantara rokok. Iya. Berarti kalau yang nggak ngerokok merokok. Gitu. Ya jangan pas mau tanding lu ngerokok juga, napas tuh makin pendek jadinya. Ya pokoknya gitu ya kan. Ya gitu, ditarik gitu kan. Iya, ditarik, dibuang. Ya makanya berarti kalau yang nggak ngerokok ya napasnya harus diatur gitu. Ya. Berarti ya misalnya gitu. Atau kalau lu nggak nyaman banyak orang, atau ya lu ke tempat sepi dulu untuk tempat sepi. Ya di situ lo nafas kayak ngising. Kalau mules katanya gara-gara overthinking. Biasanya mules ya kan. Biasanya orang mules tuh kalau udah overthinking banget gitu kan. Nah, atau apaan ya? Kalau misalnya emang suka deg-degan atau lemes atau apa, nah tuh. Nah itu yang kayak tadi gue bahas tadi ya, kayak udah cemas gitu, kayak itu penyebab dari kecemasan itu sendiri. Ada mules tuh. Gitu. Minum Kri Tindeng.
Kayak wah bertenaga Itu gitu. memacu adrenalin juga. Ya memacu adrenalin tuh. Ya, atau nggak Koko Bima lah kayak. Ya, Kuku Bima, extra jos ya kan. Nah, untuk satu lagi nih ya untuk satu lagi mungkin ya cek lagi peralatan gitu loh. Kadang yang bikin kita cemas itu sendiri ya peralatan kita sendiri ya. Karena ya peralatan kita udah jelek gitu kan, kayak emang misalkan body protectornya karetnya kurang kenceng gitu, dekatnya copot mulu gitu, kendor, kekecilan. Nah itu kayak nanti pas tanding kayak lu overthinkingnya ke situ gitu loh. Lah nih body protector gue tuh udah tipis, ketendang sakit. Nah itu tuh kayak bikin overthinking juga, makanya jadi peralatannya harus peralatannya harus emang benar-benar disiapkan untuk tanding, itu emang harus proper gitu ya. proper, iya betul. Kalau nggak apa-apa ya berakibat juga kecemasan tadi. Ya mau gimana guys, kalau yang kekusin nggak pakai apa-apaan soalnya. Tapi kalau yang 16 tahun ke bawah itu sama kayak taekwondo itu pakai protektor, ini pakai protektor itu apa. Cuman yang kayak udah kelas udah dewasa gitu yang 17 tahun ke atas itu nggak pakai apa-apa. Ya. Tapi kalau pelindung kemaluan itu opsional biasanya. Mau pakai silakan, nggak pakai juga nggak apa-apa. Mau ketenang biji gimana? Ya syukurin gitu loh. Ya gitulah gitu, makanya ya kebanyakan, makanya makin kesini ada aja yang make gitu, tapi yang nggak make pun juga nggak make protektor kemaluan masih ada juga sih kayak gitu sih. Jadi kalau di Kyokushin itu mau pemula mau udah prestasi nggak ada pemula dan prestasi sih. Iya nggak ada tadi ya. Karena emang cuma satu kategori doang sih. Junior senior kali ya. Iya junior senior ya. Jadi yang kayak 17 tahun ke bawah sama 17 tahun ke atas gitu sih. Gitu ya, pokoknya itu tadi ya, kayak kecemasan tuh bisa kemana-mana gitu loh merembetnya. Iya, makanya jadi kayak kita itu kadang kalah sama pikiran kita sendiri sih. Betul. Kita ngelihat orang lain, waduh ini dia gila ya, war kita gimana ya? Ya lu juga harus gila lah, mau gimana ya? Ya adu gila soalnya ya, mau nggak mau gitu. Jam terbang sih emang. Jam terbang ya. Jam terbang ya emang. Siapa nih mau ngikut. Kalau latihan aja ngomongnya, gue sikat lo, gua ini lo, gua apa? Paling tangguh lah pas sparring sama temen. Pas sparring sama temen di apa tuh, sampai ke pojokan gitu kan, sampai digebukin, sampai kesakitan. Ya, pas tanding ketemunya kan nggak selalu ketemu sama temen gitu. Iya. Temunya pasti sama orang lain. Begitu orangnya random gitu, nggak selalu sama orang yang sama. Iya, makanya. Ya begitulah teman-teman. Kebiasaan kita dalam beraktivitas sehari-hari, misalnya itu begadang gitu, nah, itu pengaruh banget gitu. Lagi kalau mau tanding lu jangan begadang. Tapi emang susah sih biasanya kan. Yang bikin kita jadi begadang, kadang orang udah siap tidur tapi jadi nggak tidur gitu karena udah kepikiran besok. Udah kepikiran gitu loh. Mau tanding gimana gitu kan, terus kayak kebawa mimpi pasti kan. Iya, kebawa mimpi. Ya, yang namanya pertandingan itu kan ada yang menang, ada yang kalah. Walaupun dua-duanya udah sama-sama menyiapkan, tapi balik lagi siapa yang paling siap, dia yang menang biasanya. Mau dari teknik, mau dari fisik apa segala macam, tapi yang terutama itu dari psikologisnya sih. Tuh. Ya, dari mental. Tuh harus siapin dulu tuh sebelum tanding. Jangan mikir yang aneh-aneh, jangan cuman latihan fisik sama teknik aja, tapi latihan mental itu emang sangat perlu. Nanti kita di episode-episode berikutnya kita akan lebih detail lagi bahas tentang bagaimana cara untuk melatih mental gitu sih. Boleh. Itu perlu sih banget. Karena kan kalau yang sejauh ini kita bahas tadi kan kayak ya biasanya kayak gini loh, kayak gini. Sebelum tanding itu kayak gimana, yang bikin penyebab kita kalah itu kayak gimana. Tapi nanti kita akan coba sharing, selain kita sharing tentang teknik-teknik bela diri, tapi kita akan sharing tentang tentang cara mengatasi mental kita itu kayak gimana, harus kayak gimana, mental, psikologis. Itu namanya coping stress. Itu caranya kayak gimana? Episode berikutnya. Gimana? Basial, bro.
Anjay.